Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, Bu Erika. Perkenalkan, nama saya Nugraha Yudarman Putra dengan NIM A12 2022 06810 berserta rekan saya Muhammad Aufar Ramadan dengan NIM A12 2022 06840. Kami akan mempresentasikan proyek sistem pendukung keputusan atau SPK untuk penilaian mahasiswa dengan menggunakan metode SAW. Baik, selanjutnya. Jadi dari diskusi kasus ini yaitu perguruan tinggi ini tentu memerlukan sistem nilai kerja mahasiswa yang objektif. Dalam kasus kami, sistem ini akan mempertimbangkan jumlah variabel baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Tujuannya adalah memilih mahasiswa dengan nilai total tertinggi sebagai mahasiswa yang paling berprestasi. Baik, selanjutnya langkah awal adalah pengumpulan data mahasiswa. Data ini terdiri dari nama mahasiswa dan nilai pada masing-masing kriteria seperti IPK, keaktifan organisasi, kehadiran, dan sebagainya. Data ini akan diolah lebih lanjut menggunakan metode SAW untuk menghasilkan nilai total akhir. Untuk di sini saya menggunakan kriteria nilai akademik, penghasilan orang tua, keaktifan organisasi, dan presen- prestasi non-akademik. Untuk bobotnya, yang pertama, untuk nilai akademiknya ada 0,30, penghasilan orang tuanya 0,25, keaktifan organisasi 0,20, prestasi non-akademiknya 10. Di sini semakin banyak semakin baik itu ada pada maksudnya benefitnya itu ada di C1, C2, C3 dan C4. Untuk C2-nya itu cost. Lalu selanjutnya, Oke, jadi daripada tahap ini dilakukan perhitungan normalisasi agar semua data dalam berada skala yang sama. Jadi dalam kriteria ada C1, C2, ada C3, dan C4 yaitu C1 dengan benefit, C2 dengan cost, C3 benefit juga, dengan C4 juga benefit juga. Jadi dalam misalnya dalam C1 ada 100, dengan C2 ada 2, dalam C3 maksnya ada 5, dengan C4 ada 5 juga. Dalam arti normalisasi, mahasiswa A dengan C1-nya ada 100, C2-nya dengan 0,4, dengan C3-nya 0,6, dan C4-nya 0,6. Lalu di animasi SP, dalam C1-nya ada 0,8, lalu C2-nya 1, C3-nya 1, C4-nya 1, lalu ada mahasiswa C dengan 0,83, lalu C2-nya 0,5, lalu C3-nya 0,4, dan C4-nya 0,2, lalu ada mahasiswa D ada C1-nya dengan 0,98, C2-nya 0,8, C3-nya 0,8, C4-nya. baik. Lanjut ke slide 5, hasil perhitungan dan rekomendasi SPK. Dari proses tersebut, kami dapat memperoleh hasil akhir berupa skor total untuk setiap mahasiswa. Sistem secara otomatis memberikan peringkat berdasarkan nilai tertinggi. Inilah yang menjadi dasar dalam menentukan mahasiswa berprestasi. Misalnya, untuk memberikan penghargaan atau beasiswa. Di sini, untuk nilai preferensinya, untuk mahasiswa A mendapatkan 0,7 untuk dengan peringkat 3, mahasiswa B dengan 0,8 dengan dan mendapat peringkat 2. Mahasiswa C mendapatkan 0,5 dengan peringkat 4 dan mahasiswa D mendapatkan 0,9 dengan peringkat 1. Untuk mahasiswa terbaik di sini adalah mahasiswa D karena mendapatkan nilai preferensi 0,9. Lalu selanjutnya, Nah, lalu di bagian dashboard ini ada nilai preferensinya. Mahasiswa ada um, mahasiswa dengan 0,7 dengan peringkat 3, lalu dia mahasiswa B nilai preferensi 0,8 dengan peringkatnya kedua, lalu dengan mahasiswa C dengan nilai preferensi 0,5 dengan peringkat keempat, lalu ada mahasiswa D dengan nilai preferensi 0,9 dengan peringkat satu. Dashboard ini dapat digunakan oleh pihak kampus untuk melakukan evaluasi secara cepat, lalu dan sistematis tanpa perlu perhitungan manual lagi. lalu untuk langkah-langkahnya, yang pertama membuat matriks keputusan berdasarkan nilai mahasiswa terhadap masing-masing kriteria. Untuk nomor 2-nya ini adalah rumusnya, karena kita menggunakan SAW, ini adalah rumus dari SAW.
Yang ketiga, peringkat alternatif dengan nilai tertinggi adalah mahasiswa terbaik. Lalu selanjutnya, Lalu ada tes SPK kita dibuat dengan apa namanya dengan sistem spesies Google ya dari tiga bagian utama yaitu set satu ada input data yang memuat nama siswa dan nilai kriteria. Lalu ada dari set 2 ada normalisasi yaitu tiap nilai berdasarkan maksimum per kolom. Jadi di mana semua nilai dinormalisasi terhadap nilai maksimum di tiap kolom. Lalu ada set 3 perhitungan akhir yaitu berisi hasil akhir di perkalian normalnya dengan bobot dan jumlah total skor, lalu disusun dalam bentuk peringkat. mungkin itu saja pemaparan sistem pendukung keputusan penilaian kemahasiswaan yang kami rancang menggunakan metode SAW. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.